Om Swastiastu. Di sini, dalam mata kuliah Desain Pesan Pembelajaran, saya akan menjelaskan materi tentang estetika desain grafis atau visual. Sebelumnya, perkenalkan diri. Nama saya Igiti Putu Krisna Dharma Saputra, NIM 2011021014, kelas A semester 3, program studi teknologi pendidikan. Yang pertama, pengertian estetika. Kata estetika berasal dari kata Yunani, yaitu estesis, yang berarti perasaan, selera perasaan, atau taste. Menurut dalam Pujianto tahun 2005 mengatakan bahwa estetika adalah cara merespon terhadap stimuli, terutama melalui persepsi indera, tetapi juga dikaitkan dengan proses kewajiban seperti asosiasi, pemahaman, imajinasi, dan emosi. Estetika juga merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan. Sesuatu yang indah akan dapat menarik perhatian. Jika dapat menarik perhatian, maka pesan atau sesuatu yang disampaikan cenderung akan dapat diterima dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pentingnya estetika mencakup banyak hal, misalnya tentang suatu produk. Selanjutnya, tema desain grafis. Tema sebuah desain grafis merupakan hal pertama yang perlu dipertimbangkan dalam proses komunikasi melalui media grafis. Menurut Pujianto tahun 2005, ada beberapa tema yang disesuaikan dengan fungsi desain grafis. Yang pertama, rasional. Tema desain grafis memperhatikan pikiran dan pertimbangan yang logis agar bisa diterima oleh masyarakat umum. Media dibuat rasional agar masyarakat merasakan manfaat yang disampaikan oleh perancang. 2. Humor atau jenaka. Penampilan humor atau jenaka merupakan strategi mencapai sasaran komunikasi desain grafis yang memicu perhatian terhadap yang dikomunikasikan. Yang ketiga, rasa takut. Rasa takut lebih efektif digunakan untuk memperbaiki motivasi. Ada dua hal yang dituju. Yang pertama, mengidentifikasi konsekuensi negatif jika menggunakan produk. Kedua, mengidentifikasi konsekuensi negatif terhadap perilaku yang tidak aman. Yang keempat, patriotik. Tampilan visual kadang dihadirkan untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap berita yang diinformasikan. Pahlawan yang berotot besar secara sigap, cepat, tanpa pamrih dapat memberantas keonaran, kejahatan, dan suka menolong sesama. Yang kelima, kesalahan. Seseorang suatu saat dapat melakukan kesalahan dalam hidupnya, seperti menyimpang dari nilai aturan yang ada. Yang keenam, kaidah. Kaidah biasanya berhubungan dengan aturan-aturan yang tidak menyinggung suku, adat istiadat, ras, dan agama, atau sering disebut dengan sara. Untuk ini, sangat riskan dan harus berhati-hati agar media grafis yang diciptakan tidak hanya terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Selanjutnya, yang nomor 7. Simbol-simbol adalah tanda yang mempunyai hubungan dengan objek yang mempunyai peraturan yang bersifatnya umum. Simbol merupakan jembatan menginterpretasikan suatu objek kepada orang lain sesuai dengan pengalaman. Informasi yang disampaikan sumber menggunakan simbol kadangkala tidak sampai atau salah persepsi terhadap yang menerima, seperti lambaian tangan bisa menimbulkan selamat datang, selamat berpisah, selamat tinggal, tidak mau, atau tidak setuju. Yang ke-8. Pengandaian merupakan harapan atau angan-angan ke depan sebuah tujuan. Pengandaian merupakan sebuah impian yang seakan-akan menjadi kenyataan. Tampilan media informasi atau komunikasi dengan tema
pengandaian membidik masyarakat yang mempunyai harapan besar setelah 14 mengikuti atau menanggapi pesan yang disampaikan. Contohnya, bertambah tingginya badan Anak setelah minum salah satu produk vitamin tertentu. Dan yang terakhir, emosional. Emosional sangat berhubungan dengan faktor psikologis yang dapat mempengaruhi penghayat atau masyarakat. Sebagian masyarakat tertarik pada berita yang diinformasikan melalui pendekatan emosional dengan perasaan masyarakat yang mengesampingkan atribut dari lembaga yang menginformasikan. Selanjutnya ada nirmana dalam desain grafis. Nirmana dalam desain grafis. Menurut Pujianto tahun 2005, nirmana adalah desain merupakan strategi atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan desain grafis agar menghasilkan karya yang mempunyai estetik tinggi. Desain grafis merupakan gabungan dari beberapa elemen-elemen. Elemen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Penggabungan antara elemen ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan di bidang nirwana. Namun, ada 15 prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan, yaitu 1. Kesatuan, 2. Keteraturan, 3. Keanekaragaman atau variasi tatanan, dan yang keempat komunikatif. Yang pertama, kesatuan. Desain grafis merupakan gabungan dari berbagai elemen. Prinsip kesatuan merupakan cara menggabungkan dan menyatukan unsur-unsur visual menjadi bentuk desain grafis yang harmonis. Yang kedua, keteraturan unsur-unsur dalam desain grafis perlu memperhatikan unsur-unsur yang ditonjolkan, terutama tatanan visual yang membuahkan kesan pandangan yang bulat dan optimal. Yang ketiga, keragaman. Unsur-unsur yang termuat dalam desain grafis hendaknya beragam, hindari penggunaan unsur yang sama secara berulang-ulang. Hal ini menimbulkan kesan monoton, kurang menarik, dan membosankan. Dan yang keempat, komunikatif. Komunikatif dalam konteks desain grafis, yaitu pesan yang disampaikan mudah dipahami. Ada karya desain grafis yang atraktif, namun audiens tidak mengerti dengan pesan yang disampaikan. Sekian pemaparan materi pada materi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.